69. Kejutan dari papa mertua. Mama mertuaku masih kritis. Ku intip dari luar melalui jendela kaca. Sambil menunggu Harum datang bawa uang, aku pergi ke ruangan papa. Lelaki tua itu terlihat semakin layu saja. Tubuh rentangnya terbaring kaku di ranjang pasien. Sendirian, tiada seorang pun yang menemani. Wajah tua itu terlihat begitu lelah dan kuyup. Matanya terpejam, tapi aku ragu. Dia sedang tidur atau hanya terpejam. Kulihat buliran air bening mengalir dari sudut mata tuanya. Papa, dia yang dulu sangat kusayangi, kuhormati, dan selalu kujaga. Semua rasa itu sirna, berubah benci, dendam, dan amarah. Tapi kenapa? Bukankah Papa tidak pernah membela Mas Gilang? Mamalah yang selalu membela dan memanjakannya. Ah, sudahlah, lebih baik aku pergi, daripada hati berkecambuk. Mel, baru saja aku melangkah pergi, lelaki rentan itu menyebut namaku. Aku masih terpaku, suara berat papa mertua memanggil namaku. Kukira dia terlelap hingga tidak menyadari kehadiranku. Ternyata aku salah, dia terjaga. Bahkan air bening yang membasahi wajah keriputnya adalah bukti kalau dia sedang menangis. Sini, Nduk. Suara berat dan parau itu kembali memanggil. Luluh rasa hati seketika. Panggilan Nduk dari seorang lelaki tua mengingatkanku pada ayah. Ayah kandungku yang meninggal saat aku masih berseragam abu putih-putih. Serangan angin duduk yang tiba-tiba membuat ayah tak sempat pamit padaku. Aku yang sedang sekolah saat itu tak sempat melepas kepergiannya. Papa sudah kuanggap penggantinya selama ini. Karenanya sungguh sakit rasa hati saat tahu dia merestui hubungan putranya dengan perempuan busuk itu. Awalnya dia memang marah besar, bahkan mengancam Mas Gilang keluar dari rumah. Tapi saat tahu Harum hamil, seketika dia luluh. Cucu, itu lagi yang menjadi alasannya. Aku benci dan kecewa. Papa hanya mau tanya, sebentar saja. Pintanya memohon. Ku tahan perasaan dengan memasang wajah setenang mungkin. Aku berbalik menghadapnya. Dekat sini, Nduk. Papa sudah berbicara keras-keras. Pintanya lagi. Aku menurut. Ku dekati ranjang pasien, tapi tetap enggan untuk duduk di kursi yang tersedia. Terima kasih sudah mau datang. Papa hanya mau bilang kalau tadi Mas Fajar nelpon Papa. Aku hanya diam, sudah kuduga Mas Fajar akhirnya mau menelpon juga, karena situasi yang sangat genting kali ini. Katanya aku menggugat pisah Gilang. Benar begitu. Lagi-lagi aku diam. Sungguh aku tak mau dia pingsan lagi. Bila tahu yang sebenarnya, aku bisa double repotnya nanti. Papa sangat lega mendengarnya, Nduk. Apa? Tak sadar aku memeki. Pernyataan lelaki rentang ini sungguh di luar dugaan. Mel, sini Nduk, dekat sama Papa. Lelaki itu menangis, air mata tumpah di pipi keriputnya. Aku tidak tahan lagi. Pertahananku jebol, aku menghambur ke dadanya. Maafkan Papa, Nduk. Papa harusnya membelamu, harusnya berdiri di belakangmu, bukan malah mendukung rencana pernikahan anak kurang ajar itu. Papa terpengaruh omongan Gilang saat dia menceritakan kalau perempuan itu dan ibunya diusir dari kampung karena ulah ibumu, dalam keadaan hamil terlunta-lunta di jalanan. Tapi itu semua bohong. Gilang salah, dia telah ditipu perempuan itu. Paparnya mengusap kepalaku dengan tangan kiri, karena tangan kanan dan separuh badannya tak bisa bergerak lagi. Papa tahu, lirihku mengangkat kepala dari dadanya. Papa mendengar semuanya, Papa telah melihat semuanya. Ibu perempuan itu berkali-kali meminta uang kepada Gilang saat mereka menjenguk Papa. Entah dari mana Gilang dapat uang, Papa tidak tahu, sergahnya pilu. Haruskah aku katakan kalau Mas Gilang telah menjual semua toko dan kendaraan, bahkan mobil Papa pun aku tak lihat lagi di garasi. Mungkinkah sudah dijual juga? Haruskah aku ceritakan semuanya? Tidak, jangan sekarang, tunggu kondisinya lebih baik lagi. Jadi sejauh mana sudah perkembangan perpisahanmu dengan Gilang, Dok? Oh, maaf Pak, saya terpaksa menggugat cerai anak Papa. Lirihku sambil menyeka air mata yang membasahi pipi. Tidak apa-apa Mel, Papa mendukungmu. Kau sudah kuanggap seperti putri sendiri. Kau lihat Kak Bulan, sudah tahu Papa seperti ini, tetap tidak datang juga. Padahal Papa sudah menelponnya. Papa sadar, Papa hanya ayah angkatnya. Jadi sudahlah, Papa tidak mau berharap banyak. Lalu kenapa Papa menyia-nyiakan kasih sayang seorang menantu seperti kau? Kau begitu menyayangi Papa, Papa bisa merasakannya. Jika Gilang harus kehilanganmu, Papa tidak akan pernah mau, itu pun jika kau izinkan. Papa,
Kembali ku menghambur di pelukannya. Kami berdua menangis sesenggukan. Dia yang kuanggap seperti ayah kandung, ternyata tak bertepuk sebelah tangan. Dia pun begitu rupanya. Dia menganggapku seperti putri kandungnya. Papa berdoa, semoga kau bisa menang menggugat Gilang. Dan kalau boleh, izinkan aku menganggapmu sebagai putri. Panggil aku Papa, jangan bekas mertua, karena aku bukan mertuamu lagi, tapi ayahmu, kakek Cika cucu perempuanku. Iya, Pa. Papa sehat ya, biar bisa bertemu Cika. Papa kangen kan sama dia? Iya, Papa kangen sekali. Cepat sembuh, biar cepat pulang, bisa main sama Cika. Iya, Papa akan cepat sembuh. Tapi kalau Papa di kursi roda, apakah masih bisa main sama dia? Bisa, bentar lagi dia pun akan aku belikan kursi roda, biar kalian bisa bermain bersama. Sungguh, kau akan tetap izinkan kami bertemu? Ya tentu, Papa bukan lagi mertuaku, tapi ayahku. Jika cucu Papa. Terima kasih, Nduk. Iya, Pak. Gilang kemana? Kenapa tidak pernah lagi melihatku ke sini? Aku terkesiap. Rupanya Mas Fajar belum memberitahu dia. Syukurlah, Papa tidak perlu tahu. Mungkin dia sibuk, Pak. Jawabku berdusta. Ya, mungkin dia sibuk mengelola toko. Jawabnya menghibur diri. Sungguh sesak rasa dadaku. Papa tidak tahu kalau dia sudah tak punya toko. Entah bagaimana mengatakan semuanya. Biarlah nanti Mas Fajar saja yang mengatakan segalanya. Kata dokter David, Mama sakit. Bagaimana keadaannya? Apakah pernah kau lihat? Iya, ini saya juga mau ngurus Mama, Pak. Mama harus dioperasi. Papa tenang ya. Iya, Papa sudah menduga hal ini akan terjadi. Pasti semua gara-gara Gilang dan perempuan itu. Sabar, Pak. Ku belai lembut punggung tangan kirinya. Ya, semoga nyawanya masih tertolong. Amin. Ponselku tiba-tiba berbunyi. Harum, ku baca nama di layar. Kak, kami udah di ruangan Mama, katanya, setelah ku terima teleponnya. Iya, aku ke sana, jawabku. Ke ruang dokter Kevin aja, Mas Andi sudah duluan di sana. Tanpa menjawab, ku tutup telepon, lalu permisi pada Papa. Gegas aku menuju lantai 4, ruangan dokter Kevin. Aku tahu ruangannya, karena ini untuk ketiga kalinya aku berurusan dengan perihal penyakit Mama, selama aku menjadi menantu di dalam keluarga mereka. Aku bertemu Mas Andi di depan ruangan. Berdua kami masuk ke dalam. Setelah membicarakan segala sesuatunya, diputuskan bahwa Mama akan dioperasi malam ini juga. Aku dan Mas Andi menuju ruang administrasi. Setelah menelpon Rani akan membawa Harum serta, kata Mas Andi uang itu masih ada padanya. Bab 70, semoga malah tak menjadi pelakor. Aku dan Mas Andi menuju ruang administrasi. Setelah menelpon Rani agar membawa Harum serta, kata Mas Andi uang itu masih ada padanya. Perempuan itu menyerahkan amplop coklat saat kami bertemu di depan lift. Aku menolak. Kau pegang, itu uang calon suamimu bukan? Kau pegang, kau bayari semua keperluan, dan bertanggung jawabkan semuanya nanti di depan Mas Fajar, di depan keluarga. Kak, aku nggak ngerti, kakak aja. Hei, aku bukan siapa-siapa lagi di keluarga ini. Aku hanya kasihan makanya aku mau datang, tolakku tegas. Mas Andi menyerahkan kertas berisi rincian dan total biaya yang diterimanya dari petugas rumah sakit. Aku menyodorkannya kepada Harum. Sana, bayar di kasir, perintahku kepadanya. Perempuan itu gemetar, aku tidak peduli. Ku biarkan dia mendekat ke meja kasir. Aku hanya menatap dari jauh. Kau terlalu kejam, Mel, bisik Rani mendekatiku. Aku tidak peduli, aku bahkan tidak mau berurusan lagi sebenarnya dengan mereka. Tapi demi surat cerai dan hak asuh anakku, aku mengalah. Sergahku, dia hanya perempuan kampung, Mel. Lihat cara dia menghitung uang itu. Kasihan kan, ayo kita bantu. Jangan, kau mau terlibat, biarkan saja. Itu uang yang dia beradali dari Mas Gilang. Jangan ikut campur. Harum datang, wajahnya pucat. Kak, uangnya kurang 2 juta. Katanya serak. Terus, kok kamu ngadu ke aku? Kau minta aku yang menambahi. Memangnya kemana semua uangnya? Ibumu nggak mentransfer semua. Enak aja. Kau tanda tangani di situ. Itu utangmu. Suruh ibumu datang mengantar kekurangannya. Tapi kak, oke, aku mau balik. Udah sore banget ini. Kau tunggu ibumu di sini. Tunggu nanti malam operasi calon mama mertuamu. Aku mau tidur malam ini. Tapi kak, aku mau ke rumah sakit Mas Gilang. Aku jaga di sana aja. Kakak yang nungguin operasi mama.
Enak aja ngatur-ngatur. Selingkahmu itu udah ada gengnya yang jagain. Udahlah, besok pagi Mas Fajar sudah datang. Gantiin dia di sini. Kau ke tempat si brengsek itu. Kak, aku nggak ngerti ini gimana. Kekurangannya. Minta sama ibumu. Mas Andi mengeluarkan dompetnya, tapi segera ku tahan. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Biar dia urus sendiri. Perintahku kepada Mas Andi dan Rani. Keduanya menurut. Kami meninggalkan Harum sendirian dan ketakutan. Sebelum masuk lift, kutoleh Harum sekali lagi. Gadis dungu itu tengah berbicara dengan petugas kasir. Mungkin meminta keringanan untuk membayar sisanya belakangan. Aku tidak kasihan. Aku menarik Rani ke mobilku. Begitu kami sampai di area parkir. Bentar ya Mas, ucapku permisi pada kekasihnya. Ada apa? Tanya Rani penasaran. Aku mau kau ceritakan tentang Mala, todongku tanpa basa-basi. Kenapa dia? Cerita apa maksudnya? Mala, pokoknya tentang Mala. Bentak lagi, apa yang harus aku ceritakan? Yang jelas dong, kau tahu kalau dia pernah naksir seseorang. Oh itu, kau tahu dari mana? Rani balik bertanya. Dari nada bicaranya, aku bisa menangkap kalau dia tahu segalanya. Aku tahu, tapi belum jelas. Tolong sekarang kau perjelas, tegasku. Oke, tapi akan menyakitkan buatmu. Apa maksudmu? Logikanya gini, andai ya si Harum itu jatuh hati pada Mas Gilang, tapi dia nggak pernah bilang. Dia hanya memendam. Mas Gilang aja nggak tahu perasaan si Harum, tapi Harum cinta mati sama suamimu. Kira-kira gimana reaksimu? Kok logikanya nggak masuk logikaku ya? Sergahku. Ah, payah lu, gini lu, ganti deh, misal Mala jatuh hati sama pacarku, Mala cinta mati, tapi Mala nggak pernah mengungkapkannya, dia pendam aja, Mas Andi bahkan nggak tahu. Nah, tiba-tiba aku tahu, kira-kira bagaimana reaksiku? Oh, jadi Mala mencintai Mas Andi, kok aku nggak pernah tahu? Bagiku merasa plong, setidaknya rahasia ini sudah terbongkar. Bukan, teriak Rani mengejutkan. Bukan, terus? Sudahlah, Mala nggak apa-apa kok. Dia sudah menceritakan semuanya padaku. Dia bisa terima. Bahkan dia berdoa agar hubunganmu dengan Mas Reno berjalan lancar, tak lagi terpisah seperti dulu. Jadi, lelaki itu Mas Reno? Ya, aku terperangah kaget. Udah, nggak usah kaget. Orang Malanya juga baik-baik saja. Oke dah, aku duluan ya. Rani menjentikkan jarinya di depan hidungku lalu berlalu. Mas Andi dan Rani sudah berangkat. Saat ponselku berbunyi, aku baru saja hendak menstarter mobil. Terpaksa ku terima dulu panggilan masuk, agar hati tenang saat berkendara nanti. Nomor tidak dikenal, siapa yang menelpon saat genting begini? Aku sudah capek banget dari pagi tadi, tiada henti. Mau istirahat sejenak saja tidak bisa. Halo, sapaku dengan nada kesal. Maaf Bu, ini Bu Melur. Ya, saya sendiri. Kenapa? Ini siapa? Dari rumah sakit, Ibu. Saya menemukan ponsel ini di saku celana pasien. Nomor Ibu diberi nama Melur, istriku tersayang. Makanya saya menghubungi Ibu. Rasa kesal semakin menjadi-jadi. Jangankan keluarga si brengsek itu, teman-temannya sampai ke perawat semua nyusahin aku. Halo Ibu. Ya Sus, terus kenapa? Ada apa nelpon saya? Jujur, saya bukan istrinya lagi. Kami sudah berpisah. Dia sudah punya istri baru. Silakan hubungi dia saja. Oh, begini Bu. Pasien tiada henti ngeracau. Dia belum sadar, tapi mulutnya manggil-manggil. Kami juga bingung. Pingsan kok bisa manggil. Awalnya kami nggak ngerti dia ngomong apa. Mel gitu. Jadi saya tanya teman-temannya di luar. Mereka bilang itu panggilan untuk istri pasien. Saya minta mereka mencari nomor Ibu. Astaga, Mas Gilang masih kritis, pingsan malah, tapi dia bisa manggil. Benar-benar kelewatan dia. Saat pingsan saja nyusahin aku. Nafsu banget sih, bikin aku stres. Ibu, boleh datang ke rumah sakit sebentar? Dokter yang menyarankan Bu untuk membantu pemulihan pasien. Maaf, saya sedang banyak urusan suster. Telepon istrinya saja, namanya Harum. Udah ya suster, selamat sore. Ku tutup telepon tanpa menunggu jawaban. Ku tekan sampai atas ponselku, tertera tulisan matikan daya di layar. Ku geser ke bawah, tidak akan ada lagi yang bisa menghubungiku. Hari telah gelap ketika aku tiba di rumah. Setelah memeluk dan menciumi putriku, aku melangkah ke dapur. Ku masukkan air ke dalam panci stainless sedang. Ku jerangkan di atas kompor. Aku ingin mandi air panas malam ini. Bu, kenapa nggak nyuruh saya tadi? Bi Yerti, istri Pak Basit, datang menghampiri.
Tidak apa-apa, Bi. Saya bisa sendiri kok. Bibi istirahat saja sana. Udah makan malam semua kan? Udah, Bu. Maaf, kami duluan tadi. Ucapnya merasa bersalah. Nggak apa-apa, saya sedang sibuk banget. Jadi nggak bisa menemani kalian semua makan malam. Anu, Bu, sebenarnya ada yang mau saya sampaikan ke Ibu. Kalau Ibu ada waktu.